Allah itu pernah menawarkan satu amanah. Amanah ini pernah ditawarkan kepada langit, kepada bumi, dan kepada gunung. Dan mereka semua menolak amanah itu, takut berkhianat. Tetapi di ayat yang tadi saya sampaikan, ternyata amanah itu dipikul, disanggupi oleh manusia. Makin jelas barangnya? Jadi amanah itu apa sebetulnya? Allah, pinter. Adalah kendaraan yang harusnya bisa mengantarkan sang jiwa untuk menemukan tempat asalnya. Mulih ke jati mulang kasal. Yang sulit memaafkan. Dan memaafkan itu, hadirin, memaafkan itu tidak akan terjadi kalau kita tidak memahami, tidak mengenal. Contoh, ada orang janji mau bayar utang sama kita. Janji hari ini nih. Ternyata hari ini tidak terjadi pembayaran itu. Kalau kita memahami, oh sebetulnya dia itu ingin bayar. Cuman hari ini mungkin belum berhasil. Saya doakan semoga dia diberi rezeki yang berlimpah. Telepon, udah gak usah dipikirkan. Tenang aja. Ketemu saya jangan bicara itu ya. Bicara yang lain-lain aja. Menenangkan. Lain kalau orang yang tidak pemaaf, tidak mau memahami. Awas ya ibu, ini udah hari Rabu nih. Wah, udah neken orang, betul nggak? Iya. Kalau nggak bayar hari ini, awas ya. Wah, orangnya kayak gitu, biasa rezekinya juga, ya segitu-gitu aja. Karena dia memikirkan yang tidak ada, yang akan ada tidak dia pikirkan. Akhirnya tidak berkelimpahan. Coba, salah berpikir. Sudah, kehidupan kita juga seperti itu. Makanya memaafkan itu harus dimulai dengan memahami. Memahami. Tidak menyalahkan. Positif selalu, kekuatan positifnya muncul. Dan orang-orang yang sempit, tidak bisa memahami, bisa justru menghukumi orang. Gimana sih kamu janji? Wah, sampai dimaki-maki orang dengan kata-kata yang kasar. Cuman uang yang tidak seberapa. Bahkan putus hubungan dengan keluarga. Makanya di Quran dikatakan, orang yang memutus hubungan dengan saudara, cuman karena urusan-urusan yang tidak penting. Dia sedang membiarkan dirinya masuk di lembah kebinasaan. Tidak ada pemahaman. Jadi tambah lagi ya, orang bodoh menurut kitab suci. Lanjut. Saya akan bacakan Quran surat Yusuf, surat ke-12 ayat 33. Yusuf berkata, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Jadi ini ceritanya di ayat sebelumnya, Yusuf itu kan diajak untuk bersekongkol oleh orang-orang yang berpihak pada ketidakbenaran. Tapi Yusuf memilih penjara lebih aku sukai daripada aku harus memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung kepada mereka. Dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Muncul lagi orang bodoh. Siapa orang bodoh di sini? Orang bodoh di sini adalah orang yang gampang diiming-imingi. Apalagi diiming-iming oleh dunia. Sampai dia bisa mengorbankan persaudaraan, hubungan antar manusia. Bayangkan ya. Saya pernah menyaksikan dalam satu keluarga, 7 bersaudara. Gak akur semuanya, cuma karena warisan. Itu bodoh semua itu. Tidak tahu mana yang berharga, mana yang tidak berharga.
Yusuf mengajarkan kepada kita, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada aku memenuhi ajakan mereka. Daripada aku berhasil ditipu daya oleh mereka. Maaf, dalam kehidupan sehari-hari. Maaf, hanya untuk pesta demokrasi yang namanya pemilu, hanya diiming-imingi yang belum tentu pasti. Kita mudah sekali menjual harga diri kita hanya untuk sesuatu yang tidak berharga. Itu orang bodoh menurut kitab suci. Tidak bisa menjaga harga dirinya. Tidak bisa menempatkan dirinya di tempat yang benar, yang suci. Tergoda oleh iming-iming. Menurut Quran surat Yusuf ayat 33, itu juga termasuk orang yang bodoh. Jadi siapa orang bodoh? Wah, ini sudah sukses berarti ya. Udah memang tidak tertarik iming-iming lagi sekarang? Wah, itu udah keren berarti ya. Itu sudah jadi dirinya sendiri ya. Makanya kalau kalian ditipu orang, jangan marah sama penipu. Marah sama dirimu, masih bodoh. Ya. Kalau masih bisa ditipu orang itu jangan marah sama penipu. Penipu sedang mengingatkan kalau kamu masih bodoh gitu. Buktinya masih bisa ditipu. Makanya harus berterima kasih. Terima kasih kamu sudah menghadir sebagai penipu bagi saya. Ternyata kamu, kehadiranmu mengingatkan aku kalau aku masih bodoh. Gitu, keren. Surga itu. Iya, gitu apa tidak? Nah, kalau sudah begitu, itu ngajinya sudah berkesadaran. Udah tingkat tinggi itu. Udah tingkat tinggi. Ya. Nggak usah lapor sana lapor sini lah, ada yang nipu. Yang nipu itu cuma mengingatkan, alarm saja bahwa kita masih bodoh. Harus banyak belajar lagi. Itu orang bodoh menurut Al-Quran. Udah banyak kan? Udah banyak ya. Ini tentu saja saya akan batasi di durasi waktu saya 2 jam ini. Ya. Tetapi yang paling penting adalah setelah ini, ternyata ciri-ciri yang disebutkan tadi kok semuanya cocok. Ngaku beriman, iya. Tidak memaafkan, yes. Betul nggak? Tidak mengenal jati diri, iya. Kena iming-iming, yes. Betul? Tapi tidak kata yang itu mah ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu aja udah bagus, udah terbebas dari satu sifat bodoh. Bukan terbebas dari kebodohan. Baru terbebas dari satu itu Bu. Belum terbebas dari kebodohan. Oke, mari kita lihat lagi, lebih dalam lagi. Mari kita lihat ayat ini. Ini surat Al-Ahzab ayat 72. Ayat ini ayat yang paling saya sukai. Luar biasa isinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal jibal. Fa abaina ayahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana dhuluman jahula. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Maka semuanya mereka enggan untuk memikul amanah ini. Mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan bodoh. Perlu saya jelaskan atau udah nangkep? Oke. Kita harus bicara dulu amanah. Apa amanah ini? Kalau nggak ngerti amanah, nggak akan ngerti ayat ini. Oleh karena itu saya lompati dulu ya ayat ini, biar kita bicara amanah. Nah, amanah ini asli bahasa Arab. Ternyata amanah ini artinya banyak. Bisa artinya adalah aman. Bisa artinya tidak takut. Makanya pantas ya, amanah itu merupakan salah satu sifat dari Nabi Muhammad.
Masih ingat ya? Kan ada 4 sifat Rasul. Salah satunya adalah amanah. Jadi amanah itu ternyata dari bahasa Arab artinya aman, tidak takut. Amanah bisa berarti juga dapat dipercaya. Itu berasal dari kata amuna, ya'munu, amanatan. Jadi amuna, ya'munu, amanatan yang artinya dapat dipercaya. Itu amanah. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, amanah juga bisa berarti sesuatu, barang berarti, yang dititipkan atau dipercayakan kepada seseorang. Itu amanah. Jadi amanah itu barangnya adalah bisa jadi adalah titipan yang dipercayakan kepada manusia. Nah, Allah itu pernah menawarkan satu amanah. Amanah ini pernah ditawarkan kepada langit, kepada bumi, dan kepada gunung. Dan mereka semua menolak amanah itu, takut berkhianat. Tetapi di ayat yang tadi saya sampaikan, ternyata amanah itu dipikul, disanggupi oleh manusia. Makanya manusia disebut zolim dan bodoh. Nah, manusia yang seperti apa yang zolim dan bodoh itu? Ada 2, catat. Satu, yang tidak mau menerima amanah ini. Itu yang pertama. Yang tidak mau menerima amanah ini, itu zolim dan bodoh. Yang kedua, yang mau menerima amanah ini, tetapi setelah diterima ini amanah, malah oleh dia disia-siakan, dikhianati amanah itu. Termasuk yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama apa yang kedua? Tidak mau menerima amanah, itu yang pertama. Yang kedua, mau menerima amanah tetapi menyia-nyiakannya. Termasuk yang pertama, yang kedua? Sebetulnya sih tidak ada pilihan. Karena saya belum menjelaskan barangnya. Kan belum dijelaskan barangnya yang mana yang dititipkan. Perlu saya jelaskan? Nanti kalau sudah dijelaskan, silahkan. Saya termasuk yang tidak mau menerima atau saya sudah menerima tetapi saya menyia-nyiakan. Barangnya belum dijelaskan, kalian sudah menjawab. Itu bahaya itu. Makanya kalau belum mengerti, jangan dulu menjawab. Yuk kita lihat sekarang. Nah, untuk menjelaskan amanah itu barangnya apa, maka harus dijelaskan pakai Al-Quran. Supaya terbebas dari persepsi, salah proyeksi. Yuk kita baca ayatnya. Ini surat Al-Anfal ayat 27, catat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha wa rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah itu yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Jujur sekarang saya tanya, siapa yang dihaikan di ayat ini? Orang yang beriman. Ingat ya, yang beriman atau yang mengaku beriman? Tadi sudah saya sampaikan dulu tadi. Yang baru mengaku beriman masih termasuk orang tadi masih ingat gak ciri orang bodoh? Saya sudah bicara dari tadi ini pada kemana aja? Tadi orang bodoh yang pertama tadi orang yang mengaku beriman, padahal sebetulnya dia itu cuma ngaku-ngaku aja. Ciri orang beriman tuh belum punya dia. Nih saya kasih tahu ciri orang beriman kata Quran. Yang pertama ciri orang beriman itu kata Quran, sholatnya khusyuk. Jadi yang tidak khusyuk sholatnya
Ya nggak iman, gitu aja ngaji. Makanya disitulah harus tahu kunci untuk bisa membuka jati diri. Khusyuk itu adalah mengingat Allah. Bagaimana kita bisa mengingatnya kalau kita tidak tahu? Karena syarat sahnya ingat harus tahu yang diingat. Setuju gak? Kan saya sering beritahu bapak saya namanya Pak Komar. Coba ingat-ingat. Lah, ambil tasbih aja. Komar. Supaya bisa ingat bapak saya cuma satu. Ketemu sama bapak saya. Makanya Nabi Ibrahim ingin mengingat Allah. Ya beliau melakukan pencarian. Sampai beliau bertemu bintang, bertemu bulan, bertemu matahari. Sampai beliau, wa ma ana minal musyrikin. Aku enggak musyrik lagi. Setelah sampai pencariannya. Nabi Musa juga tadi dijelaskan di surat Al-A'raf. Sampai bermunajat kepada Allah. Ya Allah, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat. Sampai begitu kan. Dan Allah berjanji di Quran surat Al-Ankabut ayat yang kelima. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalahul at. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan pasti datang. Itu Quran, Pak. Syariat itu bukan hakikat. Makanya saya buka deh ayatnya. Gak saya tutup-tutupi, itu dibaca oleh semua orang. Punya Quran di rumah? Buka nanti Al-Ankabut ayat 5. Lanjut dulu. Nah, di ayat ini dikatakan, hai orang-orang yang beriman, logikanya harus masuk ya, harus ketemu. Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah itu yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Jadi, orang beriman itu siapa menurut ayat ini? Yang diberi amanah. Setelah amanah diberikan pada dia, ditunjukkan pada dia, amanah itu oleh dia diimani, dijaga. Pertanyaan berikutnya dari saya. Apakah kita sudah menerima amanah itu? Eta. Nah, atuh make ngaku-ngaku. Karena selama ini kita itu kalau ngaji tidak pakai analisis. Tidak dikait-kaitkan. Ini masih bahasa syar'i, bahasa syariat. Harusnya otak kita berbicara. Oh, ternyata amanah itu menurut Quran surat Al-Anfal hanya diberikan kepada mereka yang beriman. Berarti amanah itu barang bukan? Benda bukan? Barang, benda. Dan itu sudah ditunjukkan kepada orang yang beriman. Waktu Nabi Musa ingin mengemani Allah, apa yang dikatakan Nabi Musa? Nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Ketika Tuhan bertajali kepada Musa di puncak kesadarannya, Musa jatuh pingsan, fanabillah. Jujur, berarti saat itu Nabi Musa ditunjuki amanah? Ditunjuki amanah? Jadi amanah itu apa yang diimani oleh Musa. Makin jelas barangnya? Jadi amanah itu apa sebetulnya? Allah. Pinter. Ada Allah di sini? Kalau Allah, aku bersamamu. Lebih dekat kepadamu daripada urat nadi leher. Jujur saya mau nanya sama kalian. Allah sering dikasih, sering dikhianati? Berarti kalian tidak amanah. Kata Allah, jangan bohong. Suka ada bicara? Kata Allah,
hampura atau hampura. Terus da eta atuh si eta mah tuh. Makanya amanah ada kaitan dengan iman. Makanya orang yang dikasih amanah hanya orang yang beriman. Siapa orang yang sudah menyaksikan, yang sudah mengalami amanah itu. Makanya ini tidak bisa dipikul oleh langit, tidak bisa dipikul oleh bumi, tidak bisa dipikul oleh gunung. Hanya manusia yang bisa memikul itu. Kenapa? Karena hanya manusia yang diberi alatnya. Tubuh yang hebat ini adalah kendaraan yang luar biasa. Dan Allah mengatakan, aku menciptakan ciptaan ini hanya untuk mengenali aku. Aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi, kata Allah. Aku ingin agar aku dikenali. Maka aku ciptakan ciptaan. Agar dengan ciptaan itu kalian mengenali aku. Jadi sekarang semakin jelas. Kalau Allah menciptakan tubuh yang sempurna ini luar biasa. Adalah kendaraan yang harusnya bisa mengantarkan sang jiwa untuk menemukan tempat asalnya. Mulih ka jati mulangkasa. Jadi menurut